وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Jemaah yang mulia, ba'da Ramadan, makhluk yang paling berkepentingan merusak orang-orang yang berpuasa itu adalah salah satunya setan. Setan ini disebutkan dalam Quran itu ada dua dari jenisnya, manusia dan juga jin. Yang sangat sulit untuk kemudian kita pahami adalah mengidentifikasi setan dari jenis manusia. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi sulit kalau kemudian kita mengetahui karakter dan fungsi setan. Karena apakah semua jin adalah setan? Tidak. Apakah semua setan adalah jin? Jawabannya juga tidak. Karena ternyata Quran menyebutkan bahwa musuh para nabi salah satunya adalah dari kalangan setan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kerjaan setan itu. Berapa waktu yang lalu ketika kita muncul ghirah Islam di Republik ini, semangat atau ghirah itu telah menyatukan kebersamaan kita, ukhuwah kita. Ada setan-setan yang belingsatan bilang apa? Saudara-saudara, jangan begitu, nanti Indonesia bisa kayak Suriah. Apa mau negeri ini perang? Kita waktu itu sedang semangat menampilkan akhlak Islam, bukan mau perang. Tapi setan-setan ini memunculkan was-was, rasa takut. Ketaatan yang realistik terhadap agama diidentifikasi mereka sebagai radikalisme yang negatif. Di saat mana ketika mereka melakukan kemaksiatan terang-terangan, itu mereka bungkam dan diam. Kemarin ketika kasus Palestina Israel, ada setan-setan yang kemudian mencoba membalikkan fakta sejarah dan terang-terangan memberikan pembelaan terhadap Israel. Saya jujur terperangah saya. Negara kita ini tidak pernah dan tidak mungkin akan membuka hubungan diplomatik sama Israel. Dan seharusnya negara kita ini concernnya termasuk seluruh rakyatnya itu memberikan pembelaan terhadap saudara-saudara kita Palestina. Keakraban Indonesia dengan Palestina itu terjadi sejak awal Indonesia merdeka. Tapi kok kenapa bisa muncul setan-setan itu sekarang? Gitu. Yang habis-habisan kampanye di sosmed, di media mainstream. Nah, itu contohnya itu. Setan ini karakternya, dia nggak peduli dia salah. Karena target dia orang salah, orang tersesat. Orang mengalami pengkaburan. Ya. Pengkaburan apa? Makna kebenaran. Orang kehilangan kepastian untuk melihat apa sih, kemana sih arah tujuan kita. Itu setan itu. Pernah ada satu setan, ini saya bahasakan dengan setan ini, tampil di televisi, terus nunjukin gambar mengatakan inilah bendera Rasulullah. Dibantah oleh seorang ustadz yang hadir di situ, saya orang yang paling mengerti sejarah Turki. Bukan saya sombong, kira-kira begitu. Yang anda pegang itu bukan bendera Rasulullah, itu bendera Turki Utsmani. Ini setan, cengengesan, tapi ya tetap saja walaupun sudah selesai, sudah dikasih tahu, sudah dibungkam, besok itu lagi ceritanya. Karena dia nggak penting kebenaran itu dia, karena yang mau dia lakukan adalah merusak kebenaran itu dengan berbagai pengecohan yang dia lakukan. Pendekatan yang dipakai setan yang disebutkan dalam Quran salah satu dua itu. La uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan menghiasi mereka semuanya di muka bumi. Kata-kata la uzayyinanna lahum
Itu menunjukkan betapa sebenarnya setan ahlinya membuat orang bermaksiat itu nyaman. Orang berzina nyaman, habis zina lagi zina senyum, tertawa, gembira. Orang korupsi nyaman, orang bunuh orang juga nyaman. Itu setan-setan itu. Kenapa jadi nyaman? Karena mereka bilang apa? Alah, kita manusia lah. Manusia itu salah itu wajar. Yang tidak wajar sudah salah nggak mau tobat. Nggak apa-apa salah sekarang, nanti kan bisa tobat. Itu contohnya misalnya. Atau seorang jadi pelacur melakukan perzinahan, dibilang memang sudah zamannya begini. Ini kan bahagian dari keahlian kenikmatan pergaulan laki-laki dan perempuan. Macam-macam disampaikan. Yang seks yang salah dibilang seksi, korupsi dibilang sebagai keahlian untuk mengambil duit, selama duitnya tidak semua dimakan sendiri, tapi kemudian juga diinfakkan di jalan Allah, kan nggak masalah. Yang penting kan dakwah dibantu. Itu setan itu yang ngomong itu. Mau manusia, mau jin. Tapi kalau dia dari kalangan jin, dia muncul mendekati kita dalam bentuk memberikan was-was. Itu yang pertama. Kemudian ada satu lagi cara setan itu, la'ughwiyannahum ajma'in. Maka kami pun akan menggoda. La'ughwiyannahum, kata-kata la'ughwiyannahum ini yang ngomong iblis. Kami akan goda semuanya. Ajma'in itu menunjukkan tidak ada satupun anak manusia yang selamat dari godaan setan, termasuk para nabi. Apakah setan takut kepada para nabi? Tidak. Apakah mereka mengatakan, sudahlah daripada kita buang energi, enggak usah kita ganggu nabi-nabi, rasul-rasul? Enggak, tetap saja. Ingat kasus Nabi Ayub. Dan lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh setan untuk merusak atau memelintirkan Bani Israel dalam berbagai masa kenabian. Dan terus Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad itu pernah digoda oleh setan lagi sedang sholat. Bayangin, orang sholat digoda setan, rasanya muskil. Ini yang sholat Nabi Muhammad, setan menggoda. Selepas salat subuh Nabi bilang, tadi malam saya diganggu setan. Ku tangkap, ku pelintir batang lehernya itu, mau ku ikat dia di tiang masjid ini supaya kalian tengok dia pagi ini. Tapi teringat aku Nabi Sulaiman, kata Nabi. Enggak jadi, ku lepas. Tapi udah ku pelintir. Lehernya ku pegang, ku backup kuat sampai-sampai air liurnya jatuh di atas punggung tanganku. Waktu sholat diganggu. Jadi tidak ada yang selamat. Kita nggak bisa bilang nggak mungkin lah, dia kan orang soleh, nggak akan mungkin dia melakukan. Setan itu kata-katanya la'ughwiyannahum, aku goda mereka. Godaan, nah ini beda. Godaan ini lebih susah jaganya ketimbang ujian. Rata-rata ujian itu nggak enak. Tapi kalau godaan, nah ini pernah ada cerita tentang monyet yang sedang di batang pohon kelapa, lagi ngambil kelapa. Ada 3 jenis angin. Nah ini namanya juga cerita ya, angin puting beliung, angin tornado, apalagi angin topan. Nah, pokoknya 3 jenis angin-angin keras lah. Bertaruh untuk siapa yang paling bisa jatuhkan monyet itu dari batang pohon kelapa. Pertama puting beliung, nggak berhasil. Begitu datang puting beliung, monyet makin erat megang batang kelapa. Datang tornado, nggak apa-apa juga. Datang topannya, nggak masalah. Terus tiba-tiba lagi mereka mikir, wah betul itu monyet, kok nggak bisa jatuh ya? Tiba-tiba melintas angin sepoi-sepoi. Ditanya, kau mau kemana? Saya mau jalan tuh ke arah monyet itu. Alah, kami bertiga saja udah menjatuhkan dia nggak bisa. Kau pula lagi. Maksudnya, saya cuma memang mau melintas ke sana, kata angin sepoi-sepoi. Begitu jalan, lewat, monyet ini ngantuk. Karena ngantuk, jatuh. Terkejut 3 angin yang lain. Luar biasa kau, padahal nggak keras kau hantam.
manusia lebih sering jatuh karena sebab godaan. Itu yang menarik itu. Kalau orang datang, apa kau? Kita bisa ngelawan. Tapi kalau mas, singgah mas, itu agak repot ngelawannya. Bahkan kadang-kadang kita kira kita biar kulawani dia. Kita kira kita ngelawani, ternyata kita hanyut di situ. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana apa saja jalan yang digunakan oleh setan merusak jiwa kita? Pertama, memberdayakan hawa nafsu dan memanfaatkan penyakit dalam hati kita. Salah satu sebab mudah sekali kita terkena gangguan setan itu karena kita tidak tahu jenis penyakit apa, atau ada enggak penyakit yang bersarang dalam hati kita seperti dendam, dengki, benci, buruk sangka, cepat sekali menerima berita-berita tidak benar, tidak mau klarifikasi, suka ghibah, suka memfitnah, suka gosip. Kalau itu ada, setan suka dan mudah untuk memanfaatkan kita. Dia masuk dari situ. Kedua, nafsu yang liar. Kadang-kadang hobinya, untuk memenuhi hobinya, seorang itu bisa melakukan apa saja yang sampai-sampai dia berdosa sekalipun. Hobi mancing, lupa sholat. Main game, nggak sempat sholat. Kalau anak-anak milenial sekarang, zaman COVID tidak sekolah, pegangannya HP, mayoritasnya game. Nafsu. Oma-oma, kongko-kongko, oma-oma sekarang kan banyak jenis emak-emak milenial yang duduknya di kafe. Awalnya cuma sekedar mau ngobrol-ngobrol, temu reuni sesama alumni. Belakangan terjadi hal-hal yang negatif. Apa bentuknya? Perselingkuhan dan macam-macam. Setan masuk di situ dari nafsu. Ada yang kemudian bicara tentang dia suka dengan kemewahan hidup, tapi dia tidak cukup mampu untuk mendapatkan kemewahan itu, maka dia mencari cara, bahkan sampai menjual dirinya sekalipun dia mau. Nah, itu. Yang kedua, menghias dan memperdaya. Ini yang tadi sudah kita bahas di surat Al-Hijr ayat 39. Kenapa seorang senang berjudi? Kalau ditanya sama penjudi, apa sih nikmatnya? Sama seperti orang, orang hilang dalam pikiran saya. Berzina misalnya. Apa kau tidak tahu bahwa sebenarnya, mohon maaf, kalau sudah menikah, kenikmatan yang kau temukan pada perempuan haram atau laki-laki haram itu sama dengan yang kau dapatkan di rumahmu dari pasangan hidupmu yang halal. Wah, kita kan butuh variasi. Itu setan itu. Itu yang kemudian terus-menerus terjadi, sehingga orang merasa nyaman dengan dosa-dosa. Kenapa? Setan menghiasi. Alah, si anu aja buat, tahu itu lebih baik dari kamu. Sekarang ini nggak ada lah, semua orang sudah begitu. Yang namanya pejabat nggak ada yang korupsi. Berat lah kalau ada orang bersih, betul-betul bersih. Dan ini juga aman kok, nggak ada masalah. Ini kan non budgeter kalau bahasa dulu, terkait dengan uang atau dana, dan sudahlah, nggak ada sih yang steril kali. Yang penting kan ini enak makanan. Selama kita kan tidak campurkan makanan haram, kita cuma sedikit benda atau penyedap. Yang di penyedap itu memang ada bumbu yang tidak halal, tapi kan bukan kita pakai yang tidak halal cuma karena bumbunya sedikit itu aja. Udahlah, nggak tahu orang. Macam-macam. Karena bentuknya juga halal. Setan mengemas semuanya dengan indah. Bahkan lihat banyak perempuan jalan di pinggir jalan sekarang hampir telanjang pun, tapi merasa bangga. Kenapa? Karena dia kira itulah kecantikan. Padahal dia sedang menghina tubuhnya sendiri, bukan orang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling, kalau setan sudah mulai agak serius, kena pakai jalan ringkas nggak bisa. Maka setan pakai pola penyesatan bertahap. Kadang-kadang orang itu diturunkan grade-nya dari rutin melaksanakan yang sunat menjadi abai. Biasanya dia rajin sholat sunat, sekarang nggak pernah. Begitu dulu, dibiarin setan itu berlama-lama. Dari pernah baca Quran rutin misalnya 1 juz sehari, sekarang turun, terus turun lagi, terus turun sampai tidak pernah baca lagi. Dari tidak mau duduk di warung ngobrol-ngobrol,
lebih daripada di sana saya bagus di rumah, saya baca buku, saya sama keluarga, saya baca Quran apa semua. Nah sekarang sudah mulai mau. Itu saja dulu, nggak yang lain-lain. Dari nggak pernah merokok jadi merokok sekali-sekali aja dulu. Baru nanti rasain ini agak beda nih rokoknya. Nanti kita ke sana ada saat saya kasih, kamu nggak usah beli, saya yang belikan. Saya ingat dulu masa kuliah, bukan kuliah, sekolah. Saya tidak cabut sih, cabut sekolah, tapi bukan cabut sekolah, cabut les. Saya les bahasa Inggris waktu itu. Ada teman saya yang dulu waktu SMP kami sama-sama bagus lah. Tapi hari itu ketemu, dia bilang, udahlah kita nggak usah ini kali pertama kita ketemu, kita jalan dulu. Saya jalan. Terus dia bilang, yuk kita ke biliar. Saya bilang saya nggak pandai main biliar. Udah nanti saya yang nggak salah biliar. Ya, saya nggak pandai. Udah nanti saya yang ngajarin. Saya nggak ada. Udah semuanya dari saya. Pokoknya kau ikut saja. Saya betul-betul nggak mau waktu itu. Tapi kalau saya ikut, hari itu saya ditemenin, besok saya akan jalan sendiri. Jalan sendiri, pertama otak saya otak olahraga, tapi belakangan banyak setan itu bertahap, itu intinya di sini. Makanya kita masih menemukan orang yang bisa jadi sekarang sholat, sujud, menangis, tapi hatinya sudah hancur. Seperti tiang kayu yang kesannya masih gagah, tapi sebenarnya sudah keropos karena sudah dimakan oleh rayap. Tinggal ada angin sedikit saja, tumbang dia. Dan ini tidak sedikit. Orang-orang yang kita lihat melakukan kebajikan begitu bagusnya, tapi kemudian hancur berantakan ketika ketemu momentumnya. Inilah sebabnya maka kita harus banyak melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah, pembelaan kepada Allah. Tuhan, memang saya tidak pernah berzina, tapi kayaknya kalau ada momentumnya, ini saya tidak cukup kuat Tuhan. Iya, saya nggak pernah. Saya ngomong sama perempuan saja nggak bisa. Tapi kalau ada momentum, sekali waktu ketemu, duduk berdua, tidak ada orang lain, dan kesempatannya lapang, ampun aku ya Allah, belum tentu aku cukup kuat menahan nafsu itu. Astaghfirullahaladzim. Ya, jemaah yang mulia, ini kita tutup dengan satu pernyataan bagaimana cara kita untuk supaya jangan terganggu oleh setan ini, berlindung kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa satu godaan, cepatlah berlindung kepada Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya yang tahu kita sedang tergoda itu kita. Kita duduk sih depan masjid, nggak jauh, nggak di mana-mana, tapi tiba-tiba jalan perempuan cantik, mata kita ngikutin terus. Astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang setan? Perempuan itu? Bukan. Setan menggiring mata kita untuk mengikutinya. Gitu. Ada godaan, ada peluang, maka berlindunglah segera kepada Allah. Tidak bisa juga tinggalkan majelis ini. Jadi kadang-kadang orang bertanya, gimana saya, masalah dosamu di mana? Saya ketemu orang pasti berdosa, orangnya sian. Kalau gitu jangan ketemu dia. Saya kalau datang ke sana pasti berdosa, kalau gitu jangan ke sana. Saya kalau sendiri pasti berdosa, kalau gitu upayakan jangan sendiri. Dan terus ingatlah dan upayakan sering bersama atau suhbatus sholihin, bersama orang-orang soleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, zikrullah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila ditimpa was-was dari setan, maka mereka ingat kepada Allah, ketika itulah mereka melihat kesalahan mereka. Ini kalau hati kita berzikir, kita tahu diri di hadapan Allah, kita ingat bahwa setan musuh yang nyata, dan setan itu memang nikmat. Setan itu kena nafsu ini, yang dimauinya itu apa yang dia suka, dan setan manfaatin itu. Jadi ketemu ini kelemahan nafsu dengan kemauan setan. Nggak ada yang disuruh setan itu yang nggak enak.
Ada sih yang nggak enak buat orang mati adalah was-was untuk menuju minta supaya bunuh diri. Tapi itu orang yang sudah putus harapan. Ya sudah, kalau kau sudah putus harapan, nggak tahu lagi yang mau buat apa, mati saja. Lemparkan dirimu dari atas ketinggian atau apapun. Nauzubillahi min dzalik. Nah, saudara-saudara, saya kira ini catatan kecil yang bisa kita lihat terkait beratnya kita menghadapi godaan syaitan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan dari jemaah? Boleh seputar tema atau di luar tema? Baik, begini Ustaz. Ini di luar dari tema Ustaz. Jadi kejadian pas Ramadan kemarin. Cerita orang tua saya pada saat tadarus, ibu saya tadarus. Jadi ada satu orang yang memang cukup paham lah bacaan tajwid itu. Nah, jadi dia tuh menegur yang sedang membaca itu sampai bacaan itu benar. Sedangkan yang ngaji atau yang tadarus itu rata-rata udah umur minimal udah 40 tahun ke atas, yang memang udah untuk lafaznya, makrosnya udah memang kurang gitu. Jadi memang jadi tahapan, jadi bacaan itu kadang lama. Nah, untuk nyikapi kayak ini bagaimana Ustaz? Adab. Yang dipentingkan itu adab. Kebenaran yang tidak disampaikan dengan cara yang beradab itu akan menjauhkan hati orang dan mengusir orang dari kita. Orang tua itu tidak semuanya benar, tapi orang tua itu harus dengan adab kita menyikapinya. Kakek ngambil wudhu tak betul, kata seorang anak usia 9 tahun. Itu kan tak ada adab. Walaupun benar. Si kakek bilang apa? Aku duluan lahir dari kau, aku duluan belajar dari kau. Tiba-tiba kau datang bilang aku tidak benar wudhunya. Apa pula kepalamu, otakmu? Tapi bagaimana kalau kek bisa ngajarin ambil wudhu? Itu yang pernah ada satu cerita salafus saleh yang dihubungkan dengan Hasan Husain terkait itu. Jadi adab. Jadi kalau kita menegur orang, meluruskan orang, harus pakai adab. Ibu-ibu, kita tidak penting kalau kita masih belum betul bacaan dengan target mengkhatam. Nabi SAW sekalipun ternyata adalah orang yang di bulan Ramadan dia lebih mengedepankan tahsin, membetulkan bacaan. Maka marilah sama-sama kita betulkan bacaan ya ibu ya. Kita sabar ya, insya Allah target kita bukan khatamnya, tapi berapa lama kita bisa bersabar dalam majelis ini. Insya Allah Allah akan limpahkan pahala sama kita. Siap ibu-ibu? Siap, oke. Enak. Coba kalau lagi tadarus sama-sama punya pikiran, makanya tadarus di bulan Ramadan itu harus ada mudir, harus ada pimpinan, harus ada amir, harus ada gurunya, harus ada yang lebih pintar di sini. Dimulai dari dia. Sedikit wejangan baru dimulai. Jadi kalau baca saja tiba-tiba salah. Bukan itu, dibetulkan ini. Bukan salah itu, bacanya harus begini. Terus orang tua itu kan bisa bilang, kapan pula aku minta dibetulkan sama dia? Apa dia pula yang pintar? Itu kenapa? Adabnya tidak ada. Kalau dia memulakan dengan adab, insya Allah sama seperti kita lihat orang sedang duduk di teras. Inilah contoh ini, mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Kita duduk masjid, kita ngaji, ada orang duduk teras. Kalian yang di teras ini, cemananya kalian? Nah, ada pengajian di dalam, bukannya masuk ke dalam. Mau ngambil berkah, kalian kenapa tanggung-tanggung? Nggak enak dengarnya sama yang di luar itu. Yang di luar pasti merasa, Ustaz ini macam dia saja yang hebat. Nah, bisa jadi. Tapi coba kalau saya mengatakan, saudara-saudara, siapapun Anda yang mendengarkan sampai sengaja tidak sengaja, suka tidak suka, duduk atau geletak, semoga Allah memberi berkah kepada Anda sekuat niat Anda mengikuti kajian ini. Insya Allah, jangan takut, karena bukan tidak mungkin Anda tidak bisa di dalam, karena sambil menunggu teman, atau mungkin sedang lelah, butuh istirahat, butuh makan, kena lapar, silahkan nikmati pengajian ini. Tapi yang paling utama adalah mereka yang menyediakan waktu khusus untuk mengaji. Itu bab adab.
Jadi kalau pilihan bahasanya enak, orang bukan sekedar enak mendengar, tapi jatuh ke hati, dan itu akan bisa memperbaiki orang itu. Kalau tidak, banyak ngaji akhirnya cuma sampai di telinga doang. Nah, saya kira itu. Jadi sebenarnya masalahnya di adab. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian, seandainya ada teman datang waktu dalam maghrib, itu azan maghrib, dan sholat dia nggak mau jemaah muslim bersolat. Sedangkan di rumah itu ada anak perempuan kita, ada istri kita, kita cuma Assalamualaikum. Maksudnya kita ke masjid, dia nggak mau, dia di rumah aja. Oh enggak, kalau gitu nggak boleh. Kalau gitu kita di rumah. Atau dia, mohon maaf, itu butuh ketegasan karena ini terkait dengan aurat. Rumah kita itu aurat bagi keluarga kita. Ya, jadi tidak mungkin seorang laki-laki atau kepala rumah tangga meninggalkan rumahnya sementara di rumahnya ada laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa dengan istri dan anak-anaknya. Maka ayo ke masjid. Atau jika kau tidak mau ke masjid, kau duduklah di luar. Mohon maaf karena istri dan anak-anakku juga mau sholat. Ini mohon maaf. Saya pernah di awal nikah, teman saya marah besar sama saya gara-gara istri saya tidak ikut duduk mendampingi saya di saat menerima dia. Saya bilang, di rumahku ini aturannya adalah aturan yang kuyakini benar. Kau berkuasa penuh di rumahmu. Jadi kalau kau mau melihat istriku duduk di sampingku di saat kita bicara, undanglah aku ke rumahmu, tak ada masalah, saya bilang. Tapi kalau di rumahku, ketika tamuku adalah tamuku dan istriku tidak perlu ada di sini, maka aku tidak izinkan dia duduk di sini. Kau mau ngapain kemarin? Mau nengok istriku, atau mau diskusi atau bicara denganku? Kalau mau nengok istriku, la ba'sa, tidak apa-apa. Aku akan panggil dia, aku akan tunjukkan inilah istriku. Tapi kemudian dia tidak boleh duduk di sini, dia harus ke belakang. Itu waktu itu dulu di awal-awal nikah itu. Jadi ada teman saya tidak terima itu, ngambil teh saya semua gitu. Kalau sekarang sudah anak-anak sudah besar, tak ada masalah. Nah, jadi kalau itu harus dijaga, ya. Jadi dijaga. Kalau dia tidak mau ke masjid, yang paling baik antum di rumah. Tapi ada penyakit rupanya bukan dia tak mau ke masjid, tak mau sholat. Nah, kalau itu ingatkan sama dia, jangan datang di waktu sholat. Karena kami di rumah ini semuanya sholat, nggak enak sama kau nanti kau dibilang nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, nggak ada baiknya sama kami. Nah, jadi boleh halus saja, tidak dengan cara yang kasar tentunya. Tapi yang pasti tak boleh dia ada dalam rumah. Kalau ada dalam rumah, antum harus ada dalam rumah. Bagaimana caranya? Sholat di situ. Ya. Nah, karena memang apa yang menyebabkan saya bilang nggak apa-apa di rumah, karena ke masjid juga bukan wajib babnya, gitu, ya. Oke, baik. Ada lagi tidak? Ini Ustaz yang kita sempat bicarakan di Masjid Awal kemarin mengenai teman saya dia intinya tidak percaya dengan hadis. Iya. Dia hanya percaya dengan Al-Quran. Jadi apa itu sholat? Gerakan sholat ada di Al-Quran, yang ada di hadis. Saya bilang ada di hadis. Ya, tapi dia punya hadis. Karena baginya hadis itu adalah perkataan, bukan perkataan Nabi. Nah, gitu. Itu bagaimana saya menghadapi? Ada kelompok yang disebut dengan inkarus sunnah, orang yang tidak terima dengan sunnah. Dengan dalih mereka tidak terima sunnah, maka mereka tidak menjalankan syariat. Orang-orang kayak begini sebenarnya salah satu yang ditanya, bagaimana pandanganmu atau posisimu terhadap Rasulullah? Apa dia menurutmu? Siapa dia menurutmu? Apa fungsinya menurutmu? Kenapa kau temukan Nabi sholat walaupun tidak ada pernyataan dalam Quran dan kau tidak mengikutinya? Apakah di dalam Quran ada pernyataan bahwa tidak perlu mengikuti Rasulullah? Padahal di dalam Quran ada beberapa ayat yang menegaskan kita harus mengikuti in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bilang sama mereka, kalau kalian ikut Allah, cinta sama Allah, ikuti aku.
Jadi itu Quran, nggak usah kau pakai hadis, nggak apa-apa. Nah biasanya itu yang saya kemarin sambil jalan saya bilang itu orang ngelesnya itu, memang malas kurang ajar itu saya. Kalau bahasa kasarnya begitu, pakai dalil tidak ada di Quran. Sebenarnya tinggal bongkar kau sengerti apa kau dengan Quran sehingga kau berani mengatakan tidak perlu hadis. Dan kalau kau tidak perlu hadis, pertanyaannya Nabi sholat enggak? Iya sholat. Pertanyaan kau tahu kenapa? Apa yang harus kau lakukan kalau Nabi sholat? Itu tadi salah satu ayat. Jika kau cinta sama Allah, ikuti aku. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul sampai terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang kemudian dilarangnya jangan kerjakan. Ini orang kayaknya berganja pun mau itu, karena ganja tidak ada dalam Quran. Walaupun dilarang, apalagi juga tak ada dalam hadis. Ya, berganja mau, morfin mau, apalagi ekstasi mau, itu mau dia. Ya, jadi orang yang akhirnya permisif, semua jadi boleh sama dia. Ini orang-orang sakit jiwa ini. Gak apa-apa untuk sampaikan sama dia. Ustaz Atid bilang orang kayak kau ini sakit jiwa itu. Ya. Jadi kalau dia bilang aku ingin ketemu ya nggak, saya izin, insyaallah saya mudah-mudahan ada waktu kita sediakan untuk dia. Ya. Tapi itu tadi seperti apa dia menempati atau menyikapi Nabi Muhammad SAW. Kalau menghadapi yang begini ini bagaimana Ustaz? Karena kan ya itu yang saya bilang, antum harus tanya sama dia. Kau menerima Muhammad sebagai Rasulullah? Jika dia bilang iya, nah bagaimana wujud dari penerimaanmu itu mengikut kepada Quran yang kau yakini. Baru sebutkan nanti ayat-ayat yang minimal yang dua yang saya bilang tadi. Ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, fattabi'uni itu kan sudah jelas-jelas itu kan. Ikuti aku. Kata ikuti aku, Nabi sholat nggak? Sholat. Tidak ada di Quran. Iya, tapi Nabi sholat kan? Ya. Kenapa kau tidak ikut Nabi? Kau lebih hebat dari Nabi? Nah, kira-kira begitu. Kalau cuma orang begitu, karena memang semangatnya semangat ngeles, bukan semangat dia lebih ngerti, bukan. Memang mau. Nanti ada orang saya bilang, saya nggak bisa sholat katanya. Kenapa? Jorok bajuku. Jorok sama najis beda. Kena tanah itu jorok, tapi tidak najis. Ya, tapi kan nggak enak, keringatan sholat. Udah pergi mandi, belum sempat. Udah ngeles itu. Ya. Baik. Maksud saya gini, kan dia bergaul di kantor. Bergaul dengan yang notabene latar belakang pendidikan agamanya juga ya beda-beda. Maksud saya apa? Itu apakah bisa jadi pengaruh besar nantinya ke kawan-kawan yang lain? Maksudnya kan saya pun juga di kantor kan banyak tuh nanti kita ngadakan biasanya di maghrib berjamaah. Memang yang kawan saya ini perempuan, tapi kan nanti gara-gara dia berubah pola pikir itu. Bisa, kan sudah kita bincangkan kemarin. Salah satu yang bisa memberikan pengaruh kepada kesucian jiwa kita itu pertemanan. Kita nggak ngikut sama dia, cuma berkawan saja. Bapak biasa berkawan sama orang yang rajin berzina, nular itu, walaupun tidak langsung. Biasa berkawan sama orang yang malas sholat, nular itu. Makanya disuruh sama kita untuk menghindarkan diri dari pertemanan dengan orang-orang jahat. Karena langsung tidak langsung dia akan memberi dampak. Nabi kan menceritakan seperti seorang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Orang yang menjual minyak wangi kita nggak beli, tapi wanginya ikut sama kita. Atau pandai besi kalau tak kena apinya asapnya pun bau. Saya berkawan sama perokok, duduk sama perokok, saya nggak merokok, bau rokok itu ke baju saya, ke badan saya, pulang ke rumah kecium baunya. Kok bau rokok? Iya, tadi di waktu masih dulu di Dewan paling banyak itu kan semuanya. Jadi kalau sudah pulang, kalau udah rapat yang sifatnya rokok pulang mandi saya langsung, baju masuk mesin cuci. Kenapa? Pasti bau. Enggak merokok saya tutup mulut pakai dulu belum masker, sapu tangan. Ya tetap saja lengket. Makanya pilih dan perhatikan kepada siapa kita berteman.
Jangan asal wah dia orang keren apa. Iya betul. Tapi nanti bisa merusak. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak. Dari jamaah ada pertanyaan lagi kira-kira? Baik, kalau tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi